Pengharapan telah tiba. Natal selalu berbicara mengenai pengharapan ya. 2000 tahun yang lalu di Alkitab itu kita bisa melihat atau membaca bagaimana gembala-gembala mengharapkan akan bertemu dengan Sang Penebus. Mendadak mereka kedatangan para malaikat. Dan mereka berharap, aduh katanya ada penebus, ada raja yang datang. Seperti apa ya kira-kira wajahnya? Dan orang Majus juga begitu. Mereka tiba-tiba kedatangan bintang. Dan mereka berharap, seperti apa ya raja ya, bintangnya aja seperti itu. Apalagi raja yang datang ya. Maria juga, namanya juga lagi mengandung ya. Ini kok suara saya berubah-berubah, gak apa-apa ya. Maria lagi mengandung, sama juga saya juga pernah mengandung. Saya harap-harap cemas, aduh ini bakalan kayak apa ya bayi yang saya lahirkan ini. Mirip siapa ya? Dari Roh Kudus loh ini. Apalagi Yusuf yang sebetulnya tidak ada sangkut pautnya. Dia kan tunangannya saja ya, dia tidak ikut andil. Yusuf pasti bertanya-tanya, kira-kira kayak apa ya bayi yang dikandung dari Roh Kudus? Apa bakal mirip saya? Yusuf mungkin bertanya-tanya ya. Jadi situasi penuh pengharapan. Itu 2000 tahun yang lalu. Hari ini juga Natal penuh dengan pengharapan. Saya percaya yang ibu-ibu mungkin sudah mulai baking ya di rumah, ada yang mulai buat kue. Miss Linda pasti mulai coba-coba resep. Yang lain mungkin ada yang sudah mulai menghias rumah. Ada yang sudah mulai pasang pohon Natal seperti di sini. Ada yang sudah mulai siapkan kado. Ada yang sudah, 12-12 Shopee sale. Mungkin ada nggak ya baju sale ya? Tapi jangan takut Bapak Ibu Saudara, jangan nggak datang Natal gara-gara nggak punya baju. Itu bukan esensinya. Oleh karena itu kenapa saya khotbah sekarang, supaya kita jangan salah berharap ya. Beberapa saat yang lalu ada saya ikut Natal untuk anak-anak, diadakan oleh Universitasnya Angel, anaknya Bu Chandra ya. Angel di situ kan Fakultas Ilmu Komunikasi ya. Jadi dia tugas akhirnya buat acara Natal untuk anak-anak melalui Zoom. Nah pesertanya ada Tabita, ada Kenzo, anak kecil-kecil lah. Kemudian MC-nya bertanya di situ, "Hore, Natal telah tiba." Adik-adik tahu nggak? Natal itu memperingati kehadiran siapa ya? Serempak mereka semua anak-anak bilang, Santa Claus. Waduh, MC-nya ketawa. Kok pada nggak ketawa ya? Nah kalau anak-anak salah nggak apa-apa ya. MC-nya bilang, bukan dek, bukan nak. Kita Natal itu memperingati kehadiran Yesus. Kalau anak-anak nggak apa-apa sih ya. Jangan-jangan di sini ada yang mengharapkan Santa Claus juga ya. Minggu kemarin kita sudah belajar dari yang pertama, Natal adalah mengenai kuasa akil balik. Saya agak ulang sedikit ya. Kuasa akil balik. Natal punya pengharapan bahwa kita akan menerima kuasa akil balik. Mari kita bangkit berdiri, kita baca firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang ayat yang ganjil supaya lebih banyak. Karena akan selanjutnya saya terus yang ngomong nanti ya. Dan ayat genap akan saya. Hanya 3 ayat saja. Ayat pertama, Galatia 4 ayat 1. Ya, 1, 2, 3. Yang dimaksud ialah selama seorang ahli waris belum akil balik, sedikit pun ia tidak berbeda dengan seorang hamba. Sungguh pun ia adalah Tuan dari segala sesuatu. Ayat 2, tetapi ia berada di bawah perwalian dan pengawasan sampai pada saat yang telah ditentukan oleh Bapanya. Demikian pula kita, selama kita belum akil balik, kita takluk juga kepada roh-roh dunia. Wow, ulangi sekali lagi ayat 3, 1, 2, 3. Demikian pula kita, selama kita belum akil balik, kita takluk juga kepada roh-roh dunia. Wow. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Ayat 3 berkata, selama kita belum akil balik, kita takluk juga kepada roh-roh dunia. Natal membawa pengharapan ada kuasa akil balik. Anak yang belum akil balik, saya ambil contoh Tabita saja ya, daripada anak lain nanti tersinggung. Tabita, mungkin kalau dia tanya, Mama, itu motor yang Honda Beat yang Mama punya siapa sih? Saya pasti akan bilang, itu punyamu juga. Apa yang saya punya dia juga. Ya kan, setuju ya?
Tapi kalau suatu saat tiba-tiba Tabita bilang, "Ma, boleh nggak aku pinjam sebentar motornya? Aku mau pakai main ke rumah Lady." Dari Kertapetasikan ke Penamparan mau naik motor, saya pasti bilang, sekalipun itu motornya dia, tidak boleh nak, nggak bisa. Karena kamu belum bisa menguasai motor itu. Demikian juga tadi firman itu berkata, selama kita belum menerima kuasa akil balik dari Kristus, kita akan takluk kepada roh-roh dunia. Kita tidak bisa secara rohani ya, kita tidak bisa menguasai amarah. Kita tidak bisa menguasai dendam. Kita tidak bisa mengampuni orang lain. Kita tidak bisa menguasai kecanduan kita. Kita tidak bisa menguasai masa depan kita terus khawatir. Kita tidak bisa melangkah melakukan sesuatu dengan berani karena trauma masa lalu. Itulah orang yang belum akil balik. Bapak Ibu Saudara, kalau akil balik secara jasmani itu otomatis ya. Ngerti ya? Tabita saya percaya tidak akan selamanya sekecil itu. Suatu saat nanti dia akan bertumbuh, yakin saya dia pasti lebih tinggi dari saya. Pertama ketemu Mas Andre, saya ke Mas Andre sekarang. Dulu kecil loh Bapak Ibu Saudara, mungkin gak percaya ya, kecil banget. Tak Kenso, percaya gak Bu Lila di rumah? Bener, coba tanya orang, saya kenal dia dari SD. Kecil kayak Kenso kurus. Dan pemalu ya, betul ya Pak Awa ya, pemalu gitu, nunduk gitu ya. Sekarang saya rasa Bu Lasri udah gak kuat lagi gendong. Masih Bu kuat? Itu loh secara, boleh lanjut Kak, lanjut terus ya. Secara jasmani, orang itu pasti bertumbuh kalau dia normal ya. Itu secara jasmani otomatis dia akil balik. Tetapi, perhatian ya, secara rohani orang belum tentu akil balik. Jadi jangan heran. Kalau kita ketemu opa-opa, oma-oma, sudah berumur, sudah berkeluarga. Kalau dia tidak menerima Kristus, tidak menerima kuasa akil balik, walaupun sudah berumur, tidak bisa mengampuni. Tidak bisa berpikir tentang masa depan. Takut melangkah karena trauma masa lalu. Itu karena tidak menerima kuasa akil balik. Ya, dendam. Tidak bisa menguasai diri, kecanduan. Sudah tahu ini yang benar, ini yang salah, pilih yang salah. Karena tidak punya kuasa akil balik. Ya, akil balik tidak bisa terjadi secara otomatis. Coba bilang kiri kanannya akil balik tidak bisa terjadi secara otomatis. Ya, karena harus lahir, harus natal, harus hadir Yesus dalam hati setiap kita. Ini suatu cerminan ya, mari kita bercermin. Kalau keadaan ini masih ada dalam hidup kita, kita sudah berumur. Jadi kita nggak otomatis ya, kita sudah dibaptis, kita sudah dari kecil Kristen, lahirnya di gereja. Wih, ada nggak ya yang lahir di gereja? Saya sih di rumah sakit. Atau saudara 24 jam ada di gereja, melayani di gereja. Otomatis pasti saya akil balik di dalam Tuhan secara rohani. Tidak. Sampai saudara memutuskan, ada momen saudara didoakan, ada momen saudara dilayani secara pribadi, menerima Yesus masuk natal dalam hati kita, baru kita bisa akil. Kita bercermin ya, kalau ada yang masih seperti itu, jangan malu, jangan ragu. Di gereja ini kita bukan ada untuk mempermalukan satu dengan yang lain. Bukan untuk menggosipkan satu dengan yang lain. Gereja ini ada untuk menolong satu dengan yang lain. Tidak perlu tunjuk kiri kanan ya. Mari kita bercermin kalau masih ada sesuatu yang kayaknya aku belum akil balik nih secara rohani. Hubungi pemimpin saudara yang bisa saudara percaya. Ketemu 4 mata. Bisa Pastor Roni, saya, bisa Pak Awai, Bu Lastri, Bu Endang, Pak Rudi, Pak David yang di Jakarta, halo. Miss Ina, Pak Elia, Pak Sonia, Pastor Robi, Umbu Hendra, Umbu Darius, Miss Flora, minta doakan saya supaya bisa akil balik dalam Tuhan. Ada amin? Ya. Yang kedua, minggu ini kita akan berbicara mengenai penebusan. Galatia 4
ayat 4 dan 5. Tapi sebelum itu ya, penebusan itu dalam bahasa Ibrani ada banyak padanan katanya. Ada kapar, ada salalah, ada kaparah, ada geulah, dan lain sebagainya. Lebih jelasnya nanti saudara bisa hubungi Pastor Robi karena beliau sedang belajar bahasa Ibrani. Tapi gampangnya, karena kita mau yang gampangnya ya, mau yang jelasnya, bukan yang rumitnya. Gampangnya penebusan adalah pembayaran atau pertukaran atau penukaran. Contoh Magic Jar, karena sini banyak emak-emak ya. Magic Jar harga 250.000. Boleh nggak dibawa pulang? Boleh, asal dibayar, asal ditebus, asal ditukar dengan uang sah, bukan uang monopoli ya, uang sah 250.000 baru boleh dibawa pulang. Nah, berbicara mengenai pembayaran atau penukaran, pernah satu kali saya ikut event seperti di Time Zone. Oh ya, kalau di Time Zone itu setelah kita main satu permainan akan keluar tiket. Ada dapat 1, ada dapat 2. Setelah kita nanti selesai main, tiket itu bisa ditukar, lanjut Kak. Bisa ditukar pakai pulpen, jepit rambut, ditukar apa, bola bekel, mobil kecil-kecilan gitu ya. Karena ya begitulah aturannya begitu, dapat bisa ditukar. Nah, saya ajak Tabita main di sana. Dapatlah tiket, wih senang sekali. Mami aku dapat tiket gitu ya, mau tukar. Masuk ke counter tiket, saya tawarin ini loh tiketmu ini cuma beberapa nih, kalau nggak salah 15 bisa. Berarti bisa pensil atau penghapus atau penggaris atau ini bola bekel atau jepit rambut. Tapi ternyata nggak mau dia saudara, nangis dia. Yang dia mau adalah aku mau boneka beruang. Nangis, saya bilang loh Bit, gak cukup Bit, tiketmu ini gak cukup. Gak mau terima dia, enggak aku mau yang itu. Waduh, bahaya kira. Kalau mau yang itu saya berarti harus apa? Apa masa saya harus main lagi supaya dapat tiketnya? Atau saya gimana ini sudah malam juga, belum tentu saya bisa mencapai target. Orang itu sekian puluh apa sekian ratus saya lupa juga. Sekian gitu harganya. Nah, saya coba merayu nih sama mas-masnya, Dek boleh enggak? Balik sedikit, boleh enggak ya saya tukar ya? Saya beli aja dah itu bonekanya, aduh repot Dek. Jangan pakai tiket-tiketan. Adiknya yang jaga bilang gini, enggak bisa Bu, itu sudah aturannya Bu. Lagi pula saya enggak tahu harganya berapa. Boneka itu enggak bisa, pasti saya dimarahin manajer saya, wah parah ini. Gimana dong ya? Tabita maunya boneka. Tiketnya nggak cukup. Puji Tuhan, tiba-tiba ada satu bapak-bapak. Ternyata dia memang udah main, dia jago ya, dapat banyak, ada mungkin gambarnya. Ini kira-kira ini sih saya ambil dari internet, tapi kejadiannya seperti itu. Saudara boleh tanya Tabita. Bapak-bapak itu bilang gini, nih Dani tak kasih tiket nih. Dah, karena dia juga nggak mau ngambil mainan. Wih, puji Tuhan. Akhirnya tiketnya dikasih, Tabita bawa bonekanya, masih ada bonekanya di rumah sampai sekarang. Sering saya pakai buat itu gereja anak kalau Zoom ya. Nah, banyak yang kita senyum-senyum ya, ketawa dengan cerita itu dengan tiket Time Zone gitu ya. Tapi tahu nggak Bapak Ibu Saudara? Sama seperti yang Time Zone tadi, barang remeh itu tidak bisa ditawar. Tidak bisa ditawar. Masnya bilang nggak bisa Bu, itu sudah aturannya begitu. Tahu nggak bahwa di Alkitab ini ada juga harganya untuk suatu keselamatan. Dan harganya sudah tertulis atau akibatnya kalau kita berdosa sudah tertulis. Roma 6 ayat 23. Mari kita baca sama-sama. Roma 6 ayat 23a. 1, 2, 3. Sebab upah dosa ialah maut. Wow, ini di Alkitab loh ya, ditulis harganya dosa kita adalah maut. Dosa kecil, dosa besar, dosa ringan, gak sengaja direncanakan maut. Mas-mas Time Zone saja
Gak bisa ditawar saudara. Apalagi Alkitab. Gak bisa. Banyak orang seperti saya ya, namanya juga emak-emak, mau nawar. Banyak orang bilang, tawarlah Tuhan. Maut sih, masa gak bisa sih saya pakai cara lain. Benar saya berdosa sih, tapi bisa lah. Alkitab sudah bilang enggak, upah dosa maut. Tapi kan saya cuma iri aja loh, bukan sampai berzina, maut. Tapi saya cuma batin aja loh, kalau orang Jawa ya, batin itu ngomel dalam hati. Enggak sampai ngomong loh, saya enggak sampai keceplosan loh, maut. Saya cuma pengen cerai loh, bukan cerai beneran loh. Cuma pengen, saya salah berikan, jengkel sekali, maut. Saya cuma berpikir aja mau ke dukun loh Tuhan. Cuma berpikir aja belum sampai ke dukun. Maut. Karena Tuhan menghakimi semuanya. Bukan apa yang kita sudah lakukan. Apa yang dalam hati kita. Tuhan lihat, Dia Maha tahu. Harganya di Alkitab sudah jelas, maut. Tapi dasar manusia ya sama kayak tadi, Mas boleh gak? Saya beli aja itu. Tanpa kita sadari, mungkin kita ketawa tadi ya, banyak orang ingin membeli keselamatan dengan cara lain. Banyak. Mereka berharap, Tuhan memang saya berdosa sih, tapi kan saya banyak menabur tuh. Boleh enggak dengan taburan saya membeli keselamatan itu? Boleh enggak Tuhan? Memang saya berdosa, tapi kan saya melayani Tuhan. Kan saya tim musik. Kan saya aser, kan saya gereja anak, ikut tamborin. Apalah. Banyak orang berpikir di luar sana ya, saya gak bilang di dalam sini ya. Saya lakukan yang baik. Suatu saat nanti pasti Tuhan lihat yang baik. Dan Dia melupakan dosa-dosa. Maaf Bapak Ibu Saudara. Saudara boleh tanya dah, ahli Alkitab. Gak ada itu, di perjanjian baru tidak ada. Tidak ada perbuatan baik kita berpuasa, kita melakukan pelayanan, kita menabur, jual semua yang kita punya untuk Tuhan, pokoknya untuk Tuhan. Itu bisa membayar dosa kita, tidak ada. Wow, sangat serius ya. Jadi seperti apa sih orang yang berusaha berbuat baik untuk mencapai keselamatan? Saya punya hamster Bapak Ibu Saudara di rumah. Wih sibuk sekali. Saya lihat di kandang jam 5 sudah jalan lari. Woi. Selesai mandi jam 8 saya lihat masih di situ. Wah sibuk sekali. Mau makan siang saya lihat masih begitu. Jam 5 sore mau mandi sore masih begitu. Malam saya mau tidur masih begitu. Apakah rajin? Rajin. Apakah semangat? Semangat. Apakah punya pengharapan? Punya pengharapan. Mungkin dengan seperti ini saya akan keluar dari kandang. Begitulah orang yang berusaha membeli keselamatan dengan melakukan perbuatan baik. Apakah sibuk? Sibuk. Apakah baik? Baik. Masalahnya sia-sia. Boleh katakan sebelah kiri kananmu, sia-sia. Perbuatan baik kita tidak bisa membeli keselamatan. Berapapun, apapun kita lakukan. Rajin pun kita. Tidak akan mengeluarkan kita dari maut. Oleh karena itu, Galatia 4 ayat 4-5. Boleh dibuka Kak Biel? Gak usah bangkit berdiri ya, ayat genap silakan Bapak Ibu Saudara. 1, 2, 3. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk mereka yang takluk kepada hukum Taurat. Bayangkan hamster tadi ya. Supaya kita diterima menjadi anak. Kita ditebus.
Natal berbicara mengenai hadirnya Tuhan untuk mengeluarkan kita dari maut, Bapak Ibu Saudara. Jadi bukan dengan perbuatan baik, salah. Kalau ada saudara ketemu, boleh-boleh saja dia berbuat baik. Tapi kalau motivasinya untuk mendapatkan keselamatan, bilang sama dia maaf. Tidak berlaku. Reject. Tiketmu tidak cukup. Hanya dapat dibayar oleh darah Yesus. Itu sebabnya dia datang di malam Natal. Pertama betul sebagai bayi. Kemudian 30 tahun lebih kemudian dia tumbuh dewasa. Jadi dia lahir untuk mati, Bapak Ibu. Diremukkan untuk membayar dosa. Bapak Ibu Saudara, bersyukur Roma 6:23 tidak berhenti sampai di situ. Makanya kita harus baca Alkitab ya, supaya tahu ya. Lanjutannya apa Kak? Yuk sama-sama. Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Wow. Bapak Ibu Saudara, dia harus lahir di malam Natal. Karena dia harus mati di Jumat Agung. Dan dia akan bangkit di Minggu Paskah. Untuk memberikan karunia-Nya. Tapi ingat, yang saya bagi sebelumnya ya, kalau dia belum lahir dalam hatimu, minta didoakan, minta dilayani. Datang pada pemimpin, enggak boleh malu, jangan malu. Itu malu itu bukan dari Tuhan, dari iblis dia tahan. Usahlah, kita biasa-biasa aja lah, enggak usah terlalu pribadi begitu. Pastikan keselamatan. Pastikan didoakan, pastikan menerima dia secara pribadi. Saya mau undang bangkit berdiri, 2 orang saja, orang yang saya kasihi, yaitu Tabita. Ya, silakan Tabita dan Pastor Roni. Boleh maju ke depan? Saya geser dikit ya. Ya boleh. Boleh dong beri tepuk tangan loh. Ini bukan kolusi nepotisme, bukan. Hanya karena mereka kan satu rumah, jadi bisa saya ajak kong kali kong nanti latihan ya begini ya. Oke Pak Roni di sini Pak Roni. Ya silakan. Ini yang di Zoom bisa lihat kan ya, harus agak jauh soalnya. Oh atau di sini deh, tengah aja. Ya Tabita sini nak. Oke. Ini contoh saja ya, ini orang berdosa. Aduh kasihan sayangku. Contoh kita yang berdosa gitu ya. Yesus sudah mati, ini Yesus, anggap saja. Dia sudah mati untuk menebus dosa kita. Dia lahir, salibkan menebus dosa kita, mati dan bangkit bagi kita. Coba Pak, kalau disalib gimana sih? Ya, leng-leng dong, kan udah mati kan. Mau aja dikerjain. Ya, anggaplah Yesus ya. Ini Tabita di sini. Representasi kita semua. Saya enggak bilang saudara, saya juga orang berdosa. Upah dosa adalah maut. Hamster lah gampangnya. Apapun kita lakukan tidak bisa membawa kita kepada Tuhan. Tidak bisa membawa kita kepada surga. Sampai, nah ini penting ya. Ya betul, Tuhan mati di sana atau dia lahir di sana. Ya betul, guru sekolah minggu saya mengajarin begitu. Tapi sebagai orang berdosa, kita ini mau enggak kita menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau tadi saya sebagai hukum ya, hukum Tuhan, melihat, coba balik lagi saya. Ya kasihan, pegel nanti. Saya lihat dia sebagai hukum. Kamu berdosa, kamu bohong sama mami. Kamu bohong, kamu gini, kamu hatimu begini. Hukum menjerumuskan dia ke dalam neraka. Tapi detik dia menerima, ya Tuhan betul.
Saya tidak bisa dengan kekuatan saya, dengan perbuatan baik saya. Gak bisa saya mencapai surga, harus sadar dulu di situ. Gak bisa mencapai surga dengan kesombongan, oh saya sudah ngasih, saya sudah ini. Gak bisa, harus dengan rendah hati Tuhan, betul. Saya perlu Engkau. Dan saya sebagai orang yang berdosa harus bergerak, harus mendatangi Tuhan, harus minta ampun, harus didoakan, menerima Dia sebagai Tuhan Juru Selamat. Harus ada momen, ingat-ingat. Harus ingat, oh ya betul Pak. Saya 28 Oktober, kok bertepatan ya sama Sumpah Pemuda. 1998. Pak selagi demo waktu itu menurunkan Soeharto turun Soeharto. Saya pada hari itu saya berdoa, ya Tuhan. Mengalir air mata saya tidak bisa menyelamatkan diri saya sendiri. Saya harus menerima Engkau sebagai Tuhan. Ketika hidup kita tersembunyi, maaf ya, ini kan cuma manusia biasa ya. Tapi kalau Tuhan tidak seperti ini, Dia melingkupi saudara 360 derajat. Depan, belakang, kiri, kanan, atas, bawah. Saudara ditutupi oleh darah Yesus. Disucikan, dikuduskan. Ketika saudara menerima Dia, yang hukum mau tuduh atas saudara tidak bisa. Karena semua sudah ditanggung. Semua sudah dibayar. Yang hukum lihat bukan lagi Tabita di belakang. Yang hukum lihat bukan lagi dosa. Yang hukum lihat adalah pengorbanan Yesus atas Bapak Ibu Saudara. Kembali ke perbuatan baik. Jadi gimana dong? Berarti saya percuma dong jadi aser. Percuma dong saya melayani tim musik. Percuma dong saya menabur. Padahal bisa beli baju, mendingan saya beli baju. Kan gak bisa membawa keselamatan. Betul tidak bisa membawa keselamatan. Tapi ketika engkau sudah di dalam Kristus, kemanapun pergerakan Kristus, engkau akan mengikuti Dia. Amin. Kalau hati Kristus, jangan main-main Pak. Sesuai latihan tadi malam. Kalau hati Kristus adalah jiwa-jiwa. Hati Kristus adalah pembangunan pertama umatnya dulu ya, umatnya dibangun. Baru kemudian gedungnya pun juga, fasilitasnya pun harus dibangun. Kemanapun Kristus berjalan. Apa yang Kristus mau lakukan? Apa kerinduan hatinya Kristus? Dia mau supaya orang diselamatkan. Dia mau ada KKR misalnya. Ya harus ada dong yang main musik. Masa KKR cuma saya sendiri? Terus suara saya fals lagi. Pak Roni sudah mengakui, Dek gak usah nyanyi Dek. Hadirat Tuhan pergi katanya. Bahaya ini. Ya harus ada dong yang mendukung. Itu namanya perbuatan baik karena kita sudah diselamatkan. Beri kemuliaan buat Tuhan. Wow. Terima kasih Pak Roni. Boleh tepuk tangan buat mereka. Thank you ya Tabita ya. Jadi kita bukan berbuat baik untuk selamat Bapak Ibu Saudara. Salah besar itu. Kalau ada yang dulu kecil pernah diajari, makanya kamu harus rajin ke gereja, nanti harus biar masuk surga. Salah. Kenapa kita harus rajin gereja? Karena kita mengikuti pergerakannya Tuhan. Hati Tuhan tuh jiwa-jiwa. Ah gak mau ikut Tuhan, saya di rumah aja, di kamar aja. Loh, kamu itu harus ikut. Karena ada ayatnya. Ya, yuk sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Karena kita ini diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Di dalam Kristus. Kristus bergerak kemana ikut. Kristus bilang di Natal ini aku mau gereja Dalung minimal 10 orang bertobat. Amin. Yes Lord, saya menabur untuk Natal. Yes, saya mau mengikuti. Saya mau, Tuhan mau. Di Dalung ini berdiri kerajaan Allah. Yes Lord, saya mau. Saya menabur, saya bekerja. Yang menyapu dengan penuh semangat. Saya orang dibenarkan. Saya orang diselamatkan. Saya mau mendukung pekerjaan Tuhan. Saya mau follow up, saya mau menjemput. Saya mau beli bensinnya supaya orang itu bisa datang ke kebaktian. Saya mau jemput dia. Saya mau bayarin gojeknya. Saya mau bayarin biar dia senang, biar dia makan. Biar dia pulang, dia selamat. Itu namanya saudara masuk di dalam pekerjaan
baik yang sudah direncanakan buat saudara. Bukan untuk mendapat keselamatan. Ada satu pertanyaan. Memangnya harus Yesus ya yang mati buat saya? Kenapa nggak Pak Awai aja? Pak Awai kan baik. Kenapa nggak Pastor Roni, kan cinta sama Ismita ya? Ya Pak ya, Pastor Roni cinta kan? Cinta dong sama saya, mati dong buat saya. Atau Pak David yang di Jakarta. I will die for you. Ina, wes. Contoh. Kenapa harus Yesus? Atau kenapa nggak saya aja Tuhan? Saya bunuh diri dah sekarang, yang penting masuk surga, saya bayar dah. Ya memang betul saya pernah selingkuh, ya memang betul saya kecanduan, ya memang gak apa-apa, saya aja yang mati. Jangankan Tuhan, saudara punya uang palsu, atau jangankan palsu lah, kena kacip aja lu, kena selotip, atau bolong robek dikit. Mau gak itu mesin ATM terima? Gak mau, reject. Saya kadang-kadang bercanda ini mesin. 100.000 loh, gak mau dia terima. Ya udahlah, gak jadi aku nabung, kadang-kadang marah-marah sama mesin ATM. Bapak Ibu Saudara, kenapa tidak bisa diganti? Karena hanya Yesus satu-satunya alat pembayaran yang sah di mata Tuhan. Karena dia satu-satunya yang tidak bercacat, tidak bernoda, ibaratnya uang asli. Saya punya dosa. Saya mau mati buat Bu Bintang misalnya, saking sayangnya, wih Eda luar biasa, Eda mau mati buat engkau. Tuhan bilang, gak cocok, gak layak, kamu juga punya dosa. Pak Awai, Pastri, aku mau mati buat engkau. Tuhan bilang, kamu juga punya dosa, gak bisa. Pak Roni mau mati, gak bisa. Tidak ada yang layak untuk membayar dosa Bapak Ibu Saudara. Hanya Yesus satu-satunya. Mari kita baca ayatnya. 1 Petrus, baik sedikit. Agak kecil ya, gak apa-apa ya bisa baca ya gini. Kenapa kok saya selalu undang untuk kita baca? Karena pendengaran akan firman Tuhan akan menimbulkan iman. Ya, kita ngomong, kita dengar, akan timbul iman. Kira-kira bisa gak yang atas saja dibaca? Bisa? Bisa, oke. 1, 2, 3. 1 Petrus 1 Ayo. ayat 18. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi Ya, yang dari keras. nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Saya bernoda. Pak Awai bernoda, Pastor Roni bernoda, kita semua bernoda. Sekalipun Pak Rudi cinta mati sama Bu Endang, maaf kata Tuhan, kamu tidak bisa menebus Bu Endang, kamu juga bernoda. Hanya Yesus satu-satunya yang tidak bernoda, yang layak. Beri kemuliaan buat Tuhan. Mari dengan pengertian yang sama dengan yang sudah diluruskan oleh Alkitab. Saya tidak tahu. Mungkin saudara ada pemikiran, mungkin dengan perbuatan baik saya, mungkin dengan kekuatan saya, mungkin dengan uang saya, bisa menyucikan saya. No. Bagus saudara terlibat. Kalau dengan pengertian yang benar, saya orang sudah diselamatkan. Saya mau terlibat dalam apa yang Tuhan lakukan. Biarkan tim musik memuji Tuhan. Kita akan fokus dengan hadirat Tuhan. Saat ini ketika saya berbicara mengenai akil balik dan penebusan, saya tidak tahu ya, di dalam roh saya merasakan, saya pernah kok Tuhan, saya membuat komitmen, pernah kok saya didoakan, pernah kok ada yang melayani saya. Tapi kalau saudara ragu, bahwa oleh pergumulan hidup, oleh hal-hal yang mungkin menghimpit saudara, saudara mungkin telah kehilangan kuasa akil balik itu. Saudara mungkin sudah kehilangan apa itu penebusan dan jatuh seperti hamster tadi. Mau terus berbuat baik untuk membayar dosa-dosaku, sambil saya hidup dalam seolah
saya juga masih dihantui oleh masa lalu saya. Saya ingatkan kembali, saudara perlu Yesus. Menjelang Natal, 1 minggu ke depan, kita akan merayakan Natal. Saudara perlu rekomitmen. Saudara perlu waktu pribadi. Mungkin perlu didoakan. Mungkin perlu datang kepada pemimpin. Mungkin perlu meyakinkan kembali Tuhan. Masih nggak saya punya kuasa? Mari angkat tangan Bapak Ibu Saudara. Pada saat ini aku berdoa, dimanapun kami berada, termasuk untuk saya Tuhan. Kalau saya kehilangan kuasa akil balik, kalau saya lupa bahwa penebusan-Mu sudah membuat saya bisa keluar dari segala kecanduan, setiap dendam, setiap amarah, setiap khawatir tentang masa depan, saya bertobat pada hari ini ya Tuhan. Aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus, dimanapun jemaat berada, di tempat mereka berdiri, mari Tuhan, kuasa Roh Kudus-Mu jamah mereka Tuhan, jamah mereka Tuhan. Tuhan, Kau datangi kami satu persatu. Kami tidak mau melewatkan Natal ini Tuhan dengan kami sama seperti yang kemarin. Kamu siapkan hidup kami Tuhan. Kami mau yakinkan bahwa kami ada di dalam kuasa penebusan-Mu, bahwa kami ada di dalam akil balik-Mu Tuhan. Kami bisa menang atas kecanduan, kami bisa menang atas apa-apa yang kami doakan. Mari ikuti kata-kata saya Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus, aku minta jamahan-Mu Tuhan. Aku percaya Tuhan pada kuasa salib-Mu. Aku bertobat dari setiap tindakan mengandalkan diri sendiri. Aku bertobat dari dosaku Tuhan. Aku bertobat dari setiap hal yang membuat aku seperti mau masuk surga dengan kekuatanku. Dalam nama Tuhan Yesus, mari ikuti kata-kata saya. Saya menerima Engkau Yesus masuk dalam hatiku, menjadi Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidupku. Dan aku percaya semuanya oleh karena anugerah kasih karunia-Mu. Mari nyanyikan lagu ini bersama-sama. Mari kita puji Tuhan. Depan dengan tahu persis bahwa hanya Yesus satu-satunya yang sudah mati dan menebus dosa-dosa kita. Mari menyambut Natal dengan pengharapan yang pasti di dalam Dia. Kita sudah dibenarkan, kita terlibat dalam apa yang Dia lakukan, karena kita tahu kita orang-orang yang menang. Tuhan berkati Bapak Ibu Saudara.